Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Indrianti dengan NIM 1731502934, Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, pada mata kuliah Metode Penelitian Kelompok CA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan instrumen penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data? Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada di dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas kumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan dan menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Menurut Suharsini Arikunto pada tahun 2006 bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dan menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel-variabel operasionalnya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan ratio, menurut Jonathan Sarwono dalam 2006. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dengan berbagai cara. Bila dilihat dari tempatnya, dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif adalah interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Mengumpulkan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis, yang alternatifnya jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang anggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini.
dan disertai dengan penjelasan atau jawabannya. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data-datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyai. Wawancara tidak struktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam wawancara tidak struktur, peneliti belum tentu mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan sebagai berikut yang lebih terarah pada satu tujuan. Dalam melakukan wawancara, maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi, sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Yang selanjutnya adalah kuesioner, merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Mengungkapkan betapa prinsip penulisan angket, yaitu pertama, prinsip penulisan angket, isi dan tujuan pernyataan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau bentuk pengukuran, maka dalam pembuatan pernyataan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah item mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan bahasa responden. Tipe dalam bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka ataupun tertutup. Dalam wawancara bisa terstruktur dan tidak struktur. Dalam bentuknya dapat menggunakan kalimat positif maupun negatif. Pertanyaan tidak mendua. Tidak menanyakan pertanyaan yang sudah lupa. Pertanyaan tidak menggiring. Artinya usahakan pertanyaan menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari umum menuju ke hal yang spesifik atau dari yang mudah menuju hal yang sulit. Observasi. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2006, menggunakan observasi adalah cara yang paling efektif, melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, kemudian format atau yang disusun berisi item-item kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari penelitian, pengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya, memperhatikan reaksi penonton televisi bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Maksudnya adalah data yang berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan cetakan-cetakan lapangan saat penelitian melaksanakannya. Menurut Jonathan Sarwono pada tahun 2006 halaman 259. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus atau focus group discussion. Pada pendekatan ini, penelitian membuat suatu gambaran kompleks, penelitian kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Pilihan teknik yang tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Yang pertama adalah wawancara. Menurut Mjir, dalam pernyataannya adalah wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi.
Nah, kesimpulannya adalah pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan suatu proses dan metode, alat atau cara untuk memperoleh informasi terhadap suatu yang telah diteliti. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian bisa berupa teknik pengumpulan data penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua teknik tersebut mempunyai banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif adalah munculnya kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat terpengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif mempunyai kekurangan, yaitu memakan waktu lama, reliabilitas pertanyaan, prosedur tidak baku, tidak terstruktur, dan tidak bisa dipakai untuk penelitian berskala besar. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.